wal 'ashr, kata Allah, demi masa. Masa itu apa? Waktu. Waktunya kapan? Waktunya asar. Waktu asar. Ada wal laili, apa artinya? Demi waktu juga, tapi waktu malam. Waktuha, apa artinya? Waktu demi masa juga, tapi masanya masa apa? Pagi. Maka dalam Al-Quran kan berbeda. Ada waktuha, ya kan? Demi masa. Kapan masanya? Waktuha, Tuhan, pagi. Wal laili, demi malam. Wal 'ashr, demi asar, demi waktu. Waktunya pada waktu asar. Ya, ini beda. Maka yang kita bahas ini wal 'ashrnya, waktunya, wal lailinya nanti kita bahas kapan-kapan kita bahas. Wal 'ashr, demi masa, demi waktu asar. Kenapa Allah katakan demi waktu asar? Karena asar itu menjelangnya tenggelamnya matahari. Aktivitas manusia dari mulai pagi, ya, dari mulai duha sampai asar, ini aktivitas sehari-hari, ya. Demi masa, di situ Allah bersumpah. Sumpah Allah di situ demi masa, kata Allah, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Apa kata Allah? Apa sumpah Allah di sini? Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Ini sumpah Allah. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Betul nggak kira-kira kita merugi? Hah? Betul nggak? Apa yang kita merugi? Apa sih yang merugi dalam diri kita? Lalai terhadap waktu, terhadap masa. Iya. Rugi nggak kira-kira? Rugi ya? Betul nggak kata Allah? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Betul nggak? Betul. Kita ini merugi. Tapi di situ ada lanjutan ayatnya. Manusia yang dalam keadaan merugi ini ada prioritas. Ada prioritas itu apa? Apa arti prioritas? Hah? Diutamakan atau dikhususkan, ya kan? Dikhususkan atau diutamakan. Karena di situ ada harfun illah. Apa illah itu? Kecuali. Kecuali ini kan berarti prioritas, ya kan? Berarti diutamakan. Coba contoh, antum ke kamar, semua ke kamar kecuali satu, ya kan? Kecuali satu orang aja, antum aja di sini. Berarti prioritas. Siapa yang ke kamar? Siapa yang diperintahkan ke kamar? Semua kecuali satu. Satu ini disebut dengan prioritas. Berarti cuma dia aja yang nggak ke kamar, dia tetap di sini aja. Nah itu berarti prioritas. Ya, ini diprioritaskan Allah. Siapa yang diprioritaskan oleh Allah tadi? Kalau tadi kan Allah bilang sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Berarti semua manusia itu dalam keadaan merugi. Karena tak pandai memanfaatkan waktu. Kecuali kata Allah. Ya, kecuali itu ada ada tiga golongan manusia yang dikatakan Allah dalam prioritas. Yang pertama apa? Alladzina amanu, yaitu mereka yang beriman. Amanu, kan ada illalladzina amanu. Illa itu terpisah. Illa itu, ya, itu adalah artinya kecuali. Siapa yang diprioritaskan Allah? Siapa yang dikecualikan Allah adalah alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman. Ya.
Orang-orang yang beriman ini nggak merugi kata Allah. Karena apa? Karena dia pandai memanfaatkan waktunya untuk ibadah. Nah ya, jadi waktu yang diberikan oleh Allah dari mulai pagi sampai malam ada berapa waktu? 24 jam. 24 jam. Satu hari satu malam kita jalankan waktu itu. Maka 24 jam itu manfaatkanlah dengan baik. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali itu membagi waktunya itu ada 3 waktu. Ya, ada 3 waktu. Satu hari satu malam 24 jam itu Imam Al-Ghazali yang membagi 3 waktu. 8 jam itu digunakan untuk ibadah. 8 jam digunakan untuk ibadah. Ya. 8 jam lagi digunakan untuk mencari kehidupan dunia. Ya. Mencari nafkah, mencari rezeki. Terus 8 jam lagi digunakan untuk apa? Istirahat. 8 kali 3 berapa? 24. Berarti 24 jam. Gunakan waktu 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat. Tubuh kita ini butuh istirahat, maka istirahatkan dia. Kita ini butuh ilmu, kita ini butuh ibadah, maka beribadahlah kita. Gunakan 8 jam itu untuk beribadah. Gunakan 8 jam itu untuk mencari hidup dunia. Boleh kita cari kehidupan dunia, silakan. Ya. Cari kemewahan dunia, silakan. Cari harta sebanyak-banyaknya, silakan. Tapi jangan lupakan akhirat. Rasul katakan, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu 'abadan." Kerjakan untuk duniamu. Ya, ini kalau kita berpikir untuk dunia ya. Kerjakan untuk duniamu, berpikirlah kamu akan hidup selamanya. Enggak akan pernah mati. Akan sehat selamanya, enggak akan pernah sakit. Karena apa? Karena kita berpikir untuk dunia. Cari kehidupan dunia. Disuruh kerja jangan malas-malas. Kau kenapa nggak kerja? Ntar lagi mau mati. Jangan ingat mati. Kalau mau kerja dunia, kalau mencari hidup dunia, jangan ingat mati. Jangan ingat sakit. Aduh, aku kayaknya ini mau sakit ini. Nggak jadi kerja. Aduh, kayaknya nggak semangat ini. Nggak jadi kerja. Tapi kalau kita semangat, kuat, yakin, ya, kerjakan. Tawakal kepada Allah. Ya, tawakal, berserah diri kepada Allah. Ya, ini. Jadi kerjakan duniamu. Berpikir kita akan hidup selamanya. Wa amal li akhiratika, kerjakan untuk akhiratmu. Kerjakan untuk akhirat. Ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan kamu itu akan mati pada esok hari. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan sudah berkumandang, menandakan sholat zuhur sudah masuk. Ya, kalau kita berpikir akan hidup selamanya, pasti kita bilang, ntar lagi lah, zuhur masih ada besok, ya kan? Nggak sholat, ntar lagi, besok kan masih ada waktu zuhur, ntar lagi masih azan, belum qomat, udah qomat, imam belum takbir, udah takbir imam belum salam, oh imam tuh sudah salam belum doa. Udah doa, belum bubar jamaah. Tiba-tiba begitu dia ngomong mati. Hah? Rugi nggak? Rugi. Maka kata Rasul, kerjakan untuk duniamu, berpikir untuk kerjakan untuk akhiratmu, berpikirlah kamu akan mati pada esok. Ketika azan sudah berkumandang, kita segerakan sholat. Kapan lagi mau sholat? Nggak tahu umur itu panjang atau pendek. Maka segeralah sholat. Jangan tinggalkan
sholat, jangan mengundur-undur waktu sholat. Waktu sholat itu sudah ditentukan, ya. Jangan undur-undur waktu sholatnya. Karena kalau mengundur-undur waktu sholat itu sama aja, ya. Dalam surah Al-Quran Allah jelaskan apa? Dalam Al-Quran Allah jelaskan, janganlah kamu undur waktu sholat itu. Lupa saya. Artinya sholat itu alladzina hum an sholatihim sahun, ya. Apa ayatnya sebelumnya? Iya, surah Al-Maun apa ayatnya? Alladzina hum yura'un fawailun lil musallin, ya, surah Al-Maun. Fawailun lil musallin, celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Orang kan nanya, loh kok celaka orang yang mengerjakan sholat? Ada lanjutannya, alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang mengerjakan sholat tapi lalai waktu sholatnya. Memang sholat, iya sholat, 5 menit lagi mau masuk asar, baru udah sholat zuhur. Mau 5 menit lagi masuk maghrib, baru udah sholat asar. Padahal ngapain aja kerja dia, main gaplek dia di situ, di kamar main gitar dia, merokok dia, habis satu buku Samsu. Nggak sholat, kapan sholatnya? Mau masuk waktu asar baru sholat zuhur. Inilah yang dikatakan Allah, fawailun lil musallin, celaka. Siapa orang-orang yang sholat masuk dalam neraka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Surah apa? Al-Maun. Ya, mereka yang mengerjakan sholat tapi lalai waktu sholatnya. Inilah yang dikatakan Allah, innal insana lafi khusr. Mereka itu dalam keadaan merugi karena tidak pandai memanfaatkan waktu yang diberikannya. Rugi kita. Maka kita ada di sini, ya. Jadilah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu apa? Yang percaya atas keesaan Allah, yang percaya atas ketauhidan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah, dengan cara takwa kepada Allah. Apa definisi takwa? Takwa adalah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Inilah yang disebut dengan takwa. Tapi sebelum kita takwa, kita tanamkan dulu keimanan kita. Tanamkan dulu keimanan kita, yakinkan dulu Allah itu ada, yakinkan dulu Allah itu satu, Allah itu esa, Allah adalah tempat kita untuk menyembah, Allah tempat kita untuk meminta, Allah tempat kita untuk memohon. Setelah itu baru takwa, yakinkan kita itu untuk takwa. Nih, alladzina amanu, orang-orang yang beriman ini diperintahkan oleh Allah dalam keadaan beruntung, nggak merugi. Ini yang pertama. Maka manfaatkan waktu kita di sini untuk beribadah, beraktivitas, rutinitas kita, membersihkan kamar mandi. Itu salah satu rutinitas duniawi kita. Ya, cari kehidupan, kita bantu orang, ya, yang lagi kesusahan. Kita bantu, kita saling bantu-membantu, ya. Kemudian untuk ibadah kita apa? Banyak ibadah, terutama ibadah sunnah. Ibadah sunnah, jangan sekedar mengerjakan ibadah wajib saja. Rugi kita kalau sekedar ibadah wajib yang kita kerjakan. Kalau ibadah wajibnya satu hari itu kerjakan apa aja? Ibadah wajib. Sholat berapa kali? 5 waktu dalam sehari semalam. Itu ibadah wajib. Puasa wajib. Bulan apa? Setahun sekali. Haji wajib. Wajib bagi yang mampu. Zakat wajib.
wajib bagi yang sudah sampai haulnya atau pada zakat fitrahnya setahun sekali. Ya, itu masalah wajib. Syahadat ya udahlah wajib, itu karena password kita sebagai umat Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini kan termasuk rukun Islam ada berapa? 5. Ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. 5. Ini wajib. Yang setiap hari kita kerjakan itu adalah sholat. Apakah setiap hari yang kita kerjakan wajib itu saja? Apa yang mau ditambah? Sunnah. Cinta nggak sama Rasul? Cinta nggak sama Rasul? Cinta sama Rasul, cinta, kerjakan sunnah. Habis ya? Habis? Hah? Oh, steril. Ya, oke, 2 menit lagi. Jadi kalau kita cinta sama Rasul, kerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasul. Apa yang dikerjakan oleh Rasul? Sunnah-sunnahnya. Jangan hanya mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang sunnah. Wajib hanya sholat 5 waktu sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sunnahnya ada. Apa sunnahnya? Qobliyah, ya. Qobliyah zuhur itu kerjakan. Ba'diyah zuhur namanya sunnah rawatib. Sholat sunnah yang dikerjakan pada sholat wajib. Qobliyah, ba'diyah. Zuhur ada qobliyahnya 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Ada ba'diyahnya, ada 2 rakaat, atau boleh 4 rakaat. Asar ada qobliyahnya, ada qobliyah asar, sholat sunnah ya. Ada ba'diyah, enggak ada. Maghrib ada ba'diyahnya, ada qobliyahnya, ada. Terus ba'diyah maghrib ada. Isya ada. Artinya itu sholat sunnah. Sholat sunnah harus kita perbanyak untuk melengkapi wajib kita. Analoginya gini, makanan wajib kita apa? Nasi ya. Ada nggak yang makan jagung atau makan gandum? Nggak ada ya. Atau yang makan rumput? Nggak ada ya, nggak ada. Nasi. Kira-kira enak nggak kalau kita makan nasi aja? Hah? Enak nggak? Enak. Makan nasi itu aja enak nggak? Nggak enak ya. Tadi yang makan wajib itu apa? Nasi. Berarti nasi makanan yang lebih enak dicampur dengan apa? Hah? Lauknya apa aja? Ada semur ayam, kan? Ada rendang jengkol. Kalau makan jengkol, mertua lewat pun nggak nampak lagi tuh. Atau bini lewat pun nggak tahu gitu. Ada semua daging, banyak macam-macam, sambal belacan, ada ikan, ya kan? Ya. Itu lauknya wajib atau sunnah? Hah? Sunnah nggak? Sunnah. Tadi yang wajib apa? Nah, mau nggak makan nasi aja? Mau nggak? Kau masih kasih lauk, makan nasi aja, bro. Makan sana. Makan, mau? Enak nggak? Nggak enak kan? Yang enak dicampur dengan lauknya wajib atau sunnah. Begitu juga ketika kita beribadah. Enak nggak kalau kita ibadahnya wajib kita kerjakan, sunnahnya kita lengkapi? Ya, enak kan? Apa sunnah-sunnahnya? Banyak. Sholat duha, Rasul mengerjakan sholat sunnah duha. Kerjakan sholat sunnah duha. Rasul selalu qiyamul lail, bangun pada malam hari, tapi bukan buang air. Untuk sholat taubat, kita minta ampun kepada Allah. Sholat taubat kita, kemudian sholat hajat, apa yang kita inginkan minta kepada Allah. Sholat tahajud, minta kepada Allah. Allah sudah janji, ud'uni istajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan permohonanmu. Ini kata Allah. Ya, jadi jangan lupakan yang sunnah-sunnahnya. Banyak sunnah-sunnah yang dikerjakan Rasul, yuk kita kerjakan juga. Jadi jangan wajibnya saja.
rugi kalau kita hanya mengerjakan yang wajib. Rasul puasa Senin Kamis, yuk kita kerjakan puasa Senin Kamis. Sehat kalau kita puasa hari Senin dan Kamis. Ini ya, alladzina amanu, jadi yang ditugaskan oleh Allah adalah orang-orang yang beriman, kemudian beramal soleh, kemudian yang ketiga watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Jadi kita semua di sini berbeda macam suku, adat, budaya, bahkan agama, maka saling menghargai. Jangan yang satu menyatakan budaya kami yang betul, budaya situ yang salah, adat kami yang betul, adat situ yang salah, ini suku kami yang benar, ini suku situ salah. Sehingga ketika kita saling berdebat masalah suku, budaya, adat, istiadat, maka akidah nanti yang akan jadi korban. Islam terpecah, ukhuwah Islamiyah terputus hanya gara-gara perbedaan pendapat saja. Partai, partai kami benar, partai situ salah. Caleg kami yang benar, caleg situ yang salah. Ya, capres kami yang betul, capres itu salah, nggak bisa. Artinya kita saling menghargai. Banyak perbedaan, tapi itulah keindahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi ada 3 yang ditugaskan oleh Allah tadi, yang tidak dalam keadaan merugi. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Yang beramal soleh itu adalah berbuat baik kepada manusia lainnya. Kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang berbuat baik kepada manusia lainnya. Kita di sini hidup bersama, tidak individual. Manusia itu makhluk sosial, bukan makhluk individu. Manusia itu adalah, kata Aristoteles, zon politikon. Manusia adalah hidup yang bersosial, ya, yang saling membantu satu sama lainnya. Kemudian yang ketiga, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Ini saja mungkin sebagai motivasi bagi kita semuanya dan bagi saya. Jadi pesan saya, manfaatkan waktu kita di sini sampai kapanpun, apakah itu 6 bulan, 1 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun. Yuk, seperti kemarin yang disampaikan oleh Ustaz Lamsar, kalau bisa hafal atau sampai 1 juz, 2 juz, 3 juz, ya, 2 tahun kita di sini, berarti dapatlah kita 2 juz atau 3 juz. 1 tahun 1 juz itu udah luar biasa. Berarti kita dapat memanfaatkan waktu-waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Ini saja mungkin ada tambahan dari Ustaz Lamsar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.